Bab 1051. Lebih baik tidak bertemu. Tracy tidak bisa menahan kemarahannya lagi. Kenapa Mami? Carla menatapnya dengan tidak tenang. Tidak apa-apa. Tracy tidak ingin berbicara buruk di depan anak-anak. Ia memangku Carla, lalu menghiburnya. Tidurlah sebentar. Masih butuh setengah jam lagi untuk sampai ke rumah sakit. Oke. Carla bersandar di lengan maminya dan perlahan-lahan tertidur dengan satu tangan kecil memegang erat pakaiannya. Tangan lainnya memegang erat tangan Daniel. Ia takut mereka akan pergi. Melihat pemandangan ini, Daniel dan Tracy tanpa sadar saling bertatapan. Tatapan mata Daniel rumit dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sedangkan Tracy membuang muka dengan dingin, tidak menatapnya. Papi, aku juga ingin tidur. Charles masuk ke dalam pelukan Daniel. Tidurlah. Daniel memeluknya, membujuknya untuk tidur. Charles dengan cepat tertidur. Ia sedikit berdengkur. Carlos, kamu juga tidurlah. Daniel membujuk Carlos. Papi, Mami, aku ingin berdiskusi dengan kalian. Carlos melihat adik laki-laki dan perempuannya sudah tertidur lelap. Pada akhirnya ia memberanikan diri untuk berkata, Carlos, apa yang ingin kamu bicarakan? Tracy merasa kasihan dengan Carlos. Sejak kecil, dia lebih dewasa dan bijaksana daripada teman-teman seusianya. Ia berpikir dengan lebih menyeluruh. Ia terlihat pintar. Namun itu sebenarnya sangat melelahkan. Apa kalian benar-benar akan berpisah? Carlos bertanya dengan suara pelan. Apa benar-benar tidak ada kemungkinan untuk kembali bersama? Daniel tidak dapat berkata-kata menghadapi pertanyaan ini. Ia sangat ingin mengatakan tidak. Ia tidak rela. Tidak bersedia. Namun ia sadar, kebencian Tracy kepadanya tidak akan mungkin selesai dalam waktu dekat ini. Betul, Tracy menjawab dengan sangat tegas. Mami tahu, jawaban Mami akan membuatmu sedih. Namun Mami tidak ingin membohongimu. Mami dan Papi tidak akan rujuk kembali. Tidak peduli bagaimanapun hubungan antara kami berdua, tapi kami akan tetap mencintai kalian. Aku mengerti. Carlos menganggukkan kepala. Tadinya ia hendak berpura-pura kuat, namun air matanya jatuh ke pipi. Maafkan Mami. Carlos. Tracy memeluk Carlos dengan sedih. Mami, tidak perlu minta maaf padaku. Setiap orang memiliki hak untuk memilih dalam hidupnya. Carlos berkata sambil mengusap air matanya. Namun, aku berharap Mami bisa membiarkan Charles dan Carla menentukan pilihannya sendiri. Mereka tidak sama denganku. Usia mental mereka masih kecil. Banyak hal yang mereka tidak tahu dan tidak mengerti. Kemampuan adaptasi mereka juga terbatas. Carlos menangis sambil berkata. Ia tidak dapat melanjutkan perkataannya. Tidak peduli seberapa kuat dan bijaksana dia, ia tetaplah seorang anak berusia 6 tahun. Daniel melihat Carlos menangis seperti itu. Hatinya merasa sangat tidak nyaman. Ia begitu merasa bersalah. Begitu sedih. Ia membenci dirinya sendiri yang tidak bisa mengendalikan seluruhnya. Membuat segalanya berubah menjadi situasi hari ini. Tracy sedikit ragu menghadapi permintaan Carlos. Ia tahu benar bahwa Carlos akan memilihnya. Sedangkan Charles dan Carla kemungkinan besar akan memilih bersama dengan ayahnya. Karena dalam pemahaman anak kecil, Daniel lebih menarik dari dirinya. Ia lebih tahu bagaimana cara berinteraksi dengan anak-anak. Anak-anak juga lebih memiliki rasa aman di dekatnya. Mami, aku mohon. Carlos menarik tangan Tracy. Ia menangis memohon. Hati Tracy begitu sakit. Ia pertama kali melihat Carlos menangis seperti ini. Ia sadar bahwa sebenarnya Carlos yang paling mengerti Charles dan Carla. Ia tahu apa yang diperlukan adik-adiknya. Meskipun tidak rela, namun Tracy tetap menganggukkan kepala dengan air mata di matanya. Baik, Mami janji. Carlos masuk ke dalam pelukannya. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia sadar tidak lama lagi, ia akan berpisah dengan Papi, berpisah dengan adik-adiknya. Mungkin karena Charles dan Carla merasakan kesedihan kakaknya. Mereka terbangun. Melihat Carlos sedang menangis. Mereka langsung meneteskan air mata. Bertanya dengan sesenggukan, Kak Carlos, kenapa? Carlos mengusap air matanya. Ia berkata kepada mereka, seperti layaknya orang dewasa, Charles, Carla, kalian putuskan. Apakah mau tinggal dengan Mami atau tinggal dengan Papi? Kita harus putuskan sekarang, agar tidak sedih lagi.
Bab 1052. Carla menangis kencang mendengar perkataan ini. Ia masuk ke dalam pelukan Tracy. Seperti siput kecil yang mengubur dirinya sendiri di cangkangnya. Seolah-olah dengan cara ini, ia tidak harus menghadapi pilihan yang kejam. Charles meneteskan air mata. Ia tidak menangis kencang seperti Carla. Ia hanya terisak-isak sedih. Carlos, tidak apa-apa. Kalian boleh memutuskannya nanti malam. Daniel tidak tega memaksa anak-anak. Ia buru-buru berkata, sebenarnya beberapa waktu ini, kalian boleh tinggal dengan Mami di sana. Tunggu sampai Papi menyelesaikan semua urusan. Putuskan sekarang. Tracy begitu tegas. 3 hari lagi, aku akan kembali ke Emron. Tidak ada waktu untuk berpikir lagi. Lebih baik sakit dalam jangka waktu yang singkat daripada sakit dalam jangka waktu yang panjang. Dalam sekejap, Daniel tercengang mendengar perkataan ini. Ia akan kembali ke Emron. Tidak heran jika hari ini ia mati-matian menolak bertemu Tuan Besar. Ternyata ia sudah merencanakan semuanya. Apakah Tracy benar-benar akan memutuskan hubungan dengannya? Mami, Charles menarik tangan Tracy. Ia menangis histeris. Jangan begini. Aku tidak mau kalian berpisah. Aku ingin kita sekeluarga tinggal bersama. Itu tidak mungkin. Charles, air mata Tracy menggenang di matanya. Ia bahkan berkata dengan kejam, Papi dan Mami tidak mungkin bersama. Kalian harus pilih salah satu. Charles tidak dapat menahan tangis histerisnya. Jangan menangis lagi. Carlos mengerutkan kening. Biar aku yang pilih terlebih dahulu. Aku pilih Mami. Ia sangat tegas. Sedikit pun tidak ragu-ragu. Hanya saja, ia tidak berani menatap mata Daniel. Daniel menatap Carlos. Tidak ada maksud menyalahkan atau keraguan di dalam sorot matanya. Hanya ada rasa kasihan dan bersalah. Charles, kamu pilih. Carlos bersikap seperti kakak tertua. Ia langsung memberikan instruksi. Aku hitung sampai 3. Kamu harus mengatakan pilihanmu. Ia yang paling bisa menghadapi Charles dan Carla. Tidak mau. Charles menangis dan menggelengkan kepala. Ia begitu panik dan takut. 1. Carlos langsung menyebutkan angka. Tidak. Jangan suruh aku pilih. Aku tidak bisa memilih. Charles menangis histeris dan panik. 2. Carlos tidak peduli dengan suasana hatinya. Carlos. Jangan. 3. Carlos meneriakkan angka ini. Jika tidak memilih, maka kamu dianggap otomatis memilih Mami. Papi. Aku pilih Papi. Charles terburu-buru menjawab. Jawaban itu keluar tanpa pikir panjang. Setelah mengatakan pilihannya, ia terburu-buru menatap Tracy. Mami, maafkan aku. Walaupun sesuai dengan perkiraannya sejak awal, namun Tracy tetap merasa sedih dan kehilangan. Ia berusaha keras untuk tetap tersenyum dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Charles, meskipun kamu tinggal bersama Papi, Mami akan sering datang untuk bertemu denganmu. Charles tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ia menatap Carlos dengan gugup. Yang Mami katakan benar. Carlos sangat tenang. Apapun pilihanmu itu tidak salah. Kita hanya tinggal di tempat yang berbeda. Tidak akan mempengaruhi hubungan kita. Iya, Charles baru bisa tenang. Carla melihat pemandangan ini dengan bingung. Namun kegugupan dalam hatinya perlahan mulai berkurang. Ia menatap Tracy dengan takut-takut. Seperti ada yang ingin ia katakan. Namun tidak berani ia katakan. Carla, giliranmu. Carlos menatap Tracy. Kamu pilih Mami atau pilih Papi? Apakah aku perlu hitung mundur? Aku pilih Papi. Suara Carla begitu kecil. Sekecil suara nyamuk. Namun semua orang bisa mendengarnya. Ia menundukkan kepala. Tidak berani menatap Tracy. Ia memutar-mutar jarinya sambil menangis. Dan berkata, Mami. Carla mencintai Mami. Tapi Carla tidak mau pergi ke negara Emron. Carla mau tinggal di kota Bunaken. Mami mengerti. Tracy memegangi wajah mungil Carla. Mengusap air mata pada wajahnya. Namun air mata mengalir di wajahnya sendiri. Tidak apa-apa. Mami akan meminta tabib Hansen untuk tinggal dan mengobatimu. Setelah kamu sembuh, Mami akan kembali menemuimu. Tidak bisa. Daniel terburu-buru berkata. Kamu juga sedang berobat. Kamu dan Carla tidak boleh berpisah. Ia ingat dengan jelas perkataan tabib Hansen. Pengobatan Tracy membutuhkan waktu 3 bulan. Harus berturut-turut dilakukan.
Tidak boleh terhenti. Jika tidak, segala macam pengobatan yang sudah dilakukan sejak awal akan sia-sia. Bab 1053. Lalu, bagaimana? Dalam sekejap Carla panik. Ia memandang Daniel dengan air mata berlinang. Carla, Daniel menggendong Carla dan berkata kepadanya dengan lembut. Kamu pergi dengan Mami dulu. Setelah kamu sembuh, Papi akan datang menjemputmu. Biarkan tabib Hansen mengobati Carla dulu. Nanti baru mengobatiku. Melihat Carla yang begitu tidak ingin meninggalkan Daniel, hati Tracy tidak begitu nyaman. Tabib Hansen pernah berkata, pengobatanmu tidak boleh berhenti. Daniel sangat serius. Hal ini tidak boleh ditawar. Tracy terkejut mendengar ini. Perasaannya sedikit rumit. Aku pernah bertanya padanya sebelumnya. Tabib Hansen bilang, pengobatanmu harus dilakukan berturut-turut selama 3 bulan. Sekarang sudah lewat 1 bulan. Masih ada 2 bulan lagi. Daniel menghitung hari. Setelah 2 bulan, aku akan pergi ke Emron untuk menjemput Carla. Carla, apa kamu setuju? Tracy bertanya ke Carla. Setuju. Carla menganggukkan kepala. Mami, pengobatan adalah yang terpenting. Carla akan menemani Mami berobat. Anak pintar. Tracy merasa bersyukur. Kalau begitu, kita putuskan seperti ini. Daniel menekankan, kita semua harus menepati janji. Ya, meskipun Tracy tidak menginginkannya, namun ia hanya bisa menghormati keputusan anak-anak. Tepat pada saat bersamaan, mobil telah sampai di depan pintu masuk rumah sakit Prima. Ryan memberitahu dari luar mobil, Tuan Daniel, kita sudah sampai. Daniel dan Tracy menggandeng tangan anak-anak turun dari mobil. 5 orang sekeluarga berjalan masuk ke dalam rumah sakit. Persis seperti keluarga yang harmonis. Semua orang yang berlalu lalang tidak bisa berhenti menatap mereka. 2 barisan orang yang sedang berbaris rapi, membukakan jalan untuk mereka lewat. Ryan dan Hartono mengikuti mereka dari belakang. Hartono bertanya dengan suara kecil, jelas-jelas sekeluarga harmonis. Mengapa harus berpisah? Sangat disayangkan, Ryan hanya bisa menghela napas. Jika tidak ada dendam dan kebencian ini, mereka kini pasti sudah menjadi keluarga yang paling bahagia. Satu keluarga itu berjalan menuju ruang perawatan khusus. Tuan besar sudah keluar dari UGD sejak setengah jam yang lalu. Ia kini berada di ruang perawatan khusus. Lily menunggu di pintu lift. Saat lift terbuka, ia bergegas berkata, Tuan Daniel, Tuan besar sedang sekarat. Kakek buyut. Carla kaget hingga hendak menangis. Carla, jangan menangis. Kamu bisa membuat kakek buyut kaget. Tracy berbisik menghiburnya. Kita harus mengantarkan dia baik-baik untuk terakhir kalinya. Biarkan dia pergi dengan tenang ke surga. Iya, Carla secepatnya mengusap air matanya. Carlos dan Charles menarik napas dalam, mengatur suasana hati mereka. Daniel merasa sangat berterima kasih. Ia berkata dengan tulus, terima kasih. Yang aku lakukan semua demi anak-anak. Tracy sama sekali tidak menatapnya. Tentu saja Daniel tahu yang ia lakukan adalah demi anak-anak. Bagaimanapun kejadian ini pasti akan membekas di hati mereka. Sampai mereka tumbuh besar menjadi orang dewasa nanti, mereka pasti bisa mengingat kejadian ini. Jadi, meskipun Tracy begitu membenci Tuan Besar, namun di saat-saat seperti ini, ia bisa melupakan kebenciannya untuk sementara waktu, memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. Namun, meskipun demikian, ia sulit untuk melakukannya. Daniel menggendong anak-anak masuk ke ruangan sebelah untuk mengganti baju APD. Lily terisak dan berkata, Tuan Daniel, tidak perlu ganti baju lagi. Langsung masuk saja. Ini berarti, penyakit Tuan Besar sudah menyebar sampai ke organ-organ vital. Sudah tidak ada harapan lagi. Daniel mengerutkan kening. Ia menggandeng Carlos dan Charles masuk. Tunggu sebentar. Tracy menggandeng Carla dan memberikannya kepada Daniel. Aku akan tunggu di luar. Masuklah sama-sama. Tuan Besar ingin bertemu denganmu. Daniel menatapnya dengan penuh harap. Menurutmu, apakah mungkin? Tracy menatapnya dengan dingin. Ia melupakan segala dendam dan kebenciannya untuk sementara waktu semuanya demi anak-anak. Namun ia tidak akan pernah masuk ke dalam ruangan untuk bertemu dengan Tuan Besar. Baiklah, Daniel tidak dapat memaksanya. Ia hanya dapat menggendong Carla, membimbing Carlos dan Charles masuk ke dalam ruangan. Tuan Besar, bertahanlah.
Sebentar lagi Tuan Daniel dan anak-anak akan sampai. Sanjaya menggenggam erat tangan Tuan Besar. Ia menenangkannya sambil terisak. Bab 1054. Kakek Buyut. Ketiga anak berteriak dan lari menghampirinya. Meskipun mereka telah janji untuk tidak menangis. Namun saat melihat kakek buyut yang seperti ini, mereka tetap berlinang air mata. Namun, mereka teringat pesan Mami. Mereka secepatnya mengusap mata mereka dengan tangan kecil mereka, lalu berusaha sebaik mungkin untuk tersenyum. Kakek buyut, kami datang untuk menemuimu. Kakek buyut, aku Carlos. Aku Charles. Aku Carla. Kakek buyut, apa kakek bisa melihat kami? Ketiga anak itu mengelilingi ranjang Tuan Besar, dengan bersemangat mengajaknya bicara. Tuan Besar perlahan membuka matanya dan memandang mereka dengan pandangan kabur. Air mata mengalir di matanya. Dan lelaki tua itu mengulurkan tangannya, seolah ingin mengatakan sesuatu kepada anak-anak. Kakek buyut, ketiga anak berjalan mendekatinya, menaruh tangan mereka di atas tangan Tuan Besar. Tuan Besar menggenggam tangan mereka. Air matanya mengalir. Ia membuka mulutnya dengan bersusah payah dan berkata dengan terbata-bata, "Ingat, kalian, bermarga Wollens, selamanya, anak-anak, keluarga Wollens." Meskipun kata-katanya tidak begitu jelas, namun anak-anak bisa mendengarnya. Charles dan Carla meneteskan air mata. Dengan bingung menatap Carlos. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Carlos mengangguk dengan air mata berlinang di matanya. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tenang saja kakek buyut. Di sepanjang hidupku, aku akan bermarga Wollens. Tidak akan pernah berubah." Carlos mengerti apa yang dipikirkan Tuan Besar. Ia takut mereka akan ikut pergi dengan Mami. Takut mereka akan mengikuti Mami mengganti marga. Meskipun Carlos sudah memutuskan untuk ikut dengan Mami, namun sejak awal di dalam hatinya, ia sudah membuat satu keputusan untuk tidak mengganti marganya. "Baik, baik, baik," Tuan Besar berkata. "Baik," 3 kali. Lalu menggenggam tangan ketiga anak. Ia tidak rela melepaskan tangan ini. Mata Tuan Besar tertuju pada Daniel. Seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu. Ia berusaha sekuat tenaga. Namun perkataannya tidak jelas. "Kakek, tidak perlu khawatir. Selama masih ada aku, anak-anak tidak akan pergi." Daniel tahu. Permintaan terakhir sebelum Tuan Besar meninggal adalah berharap agar anak-anak tinggal di keluarga Wollens. Pada saat ini, ia hanya bisa membohonginya. Dia, Tuan Besar mengatakan dia 2 kali. Sanjaya secepatnya menjelaskan, Tuan Besar ingin bertemu dengan Tracy. Dia di luar. Biar aku panggil dia. Daniel kebingungan. Ia tidak yakin. Namun sekarang ini, ia harus mengabulkan permintaan terakhir Tuan Besar. Tracy sedang menunggu di luar sambil membalas pesan Naomi. Daniel keluar dari ruang perawatan. Lalu berkata dengan pelan, "Kakek ingin bertemu denganmu." "Tidak ada yang perlu dibicarakan denganku." Tracy tidak bisa memaafkan Tuan Besar. Sekarang ia bisa membawa anak-anak menemui orang tua itu. Bisa menunggu di sini dengan sabar. Itu sudah merupakan kebaikan terbesar. Menemui orang yang selalu menindasnya berulang kali. Musuh yang selalu menyakitinya. Ia tidak bisa melakukannya. "Aku mohon." Daniel berjalan sampai ke depannya. Memohon dengan suara pelan. Orang tua itu sudah tidak akan lama lagi. Permintaan terakhirnya adalah ingin bertemu denganmu. Tolong berikan dia satu kesempatan. Daniel tidak pernah memohon kepada orang lain dengan putus asa seperti ini. Ia kini terlihat begitu lusuh. Ia mengenakan baju kemarin malam. Lengannya ada bekas tembakan yang hanya dibungkus dengan kain kasa. Ia belum mencukur jenggotnya. Sekujur wajahnya terlihat lusuh. Sepasang matanya memerah. Melihat rupanya yang seperti ini, membuat orang menjadi sedih. Mengingat seluruh kejadian kemarin malam, kebencian masih membara di hati Tracy. Awalnya ia ingin menolak, namun ketika ia mendongakkan kepala, menatap mata merah Daniel, ia akhirnya melunak. "Kamu ini merepotkan sekali." Ia mengatakan kata-kata kasar, namun ia tetap berjalan masuk ke ruang perawatan. Daniel langsung mengikutinya, membukakannya pintu. Di dalam ruangan, ketiga anak mengelilingi Tuan Besar, menyemangatinya. "Kakek buyut, beberapa hari yang lalu, aku mendapatkan hak paten atas ciptaanku.
Aku membawa sertifikasinya. Coba lihat. Kakek buyut, cepatlah sembuh. Kakek buyut harus menemaniku main sepak bola. Kakek buyut bilang mau membawaku ke Maple untuk melihat kuda yang kakek buyut pelihara. Aku belum pergi ke sana. Kakek buyut tidak boleh ingkar janji. Bab 1055. Tracy sangat benci dengan Tuan Besar. Jika bukan karena ia begitu keras kepala memaksa Daniel untuk menyerah padanya, saat itu ia tidak mungkin berpisah dengan anak-anaknya. Ia juga tidak mungkin menderita akibat perlakuan tidak adil. Bibi Juni juga tidak mungkin mati. Tidak hanya itu, ia juga sangat mempercayai Victoria, membawa musuh masuk ke dalam rumah, yang menyebabkan Carla diracuni. Bahkan hingga saat-saat terakhirnya, ia tidak sadar untuk bertobat dan masih menyembunyikan Devina, sehingga menyebabkan adegan pertengkaran kemarin malam. Semua tragedi berawal karena sifat keras kepala orang tua ini. Takdir yang dimilikinya kini sebenarnya adalah karena perbuatannya sendiri. Ia membunuh anak perempuannya dengan tangannya sendiri. Kini hidupnya juga sedang berada di ujung tanduk. Ini yang disebut karma yang datang dari dosa sendiri. Namun, melihat anak-anak yang sedih, perasaan Tracy campur aduk. Walaupun Tuan Besar sangat berbeda, namun cintanya kepada anak-anak adalah tulus. Jadi cinta anak-anak kepadanya juga sungguh-sungguh. Kakek, dia datang. Daniel berbisik. Tuan Besar berusaha keras untuk melihat Tracy. Namun dengan kondisinya kini, pandangan matanya sangat buram. Ia tidak dapat melihat dengan jelas. Ia hanya dapat melihat bayangannya. Ia membuka mulut, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun perkataannya tidak jelas. Daniel menarik Tracy berjalan mendekati ranjang. Ia membungkukkan badannya dan bertanya. Kakek, apa yang ingin kakek katakan? Tuan Besar menyipitkan mata dengan lemah, menatap Tracy. Ia bersusah payah membuka mulutnya dan berkata-kata per kata, maaf. 2 tetes air mata mengalir dari sudut matanya bersamaan dengan kata, maaf, yang diucapkan. Air mata penyesalan, batin Tracy bergetar. Sebuah perasaan campur aduk perlahan-lahan muncul. Saat ini, semua kebencian dan dendam yang ia miliki, perlahan-lahan terhapus oleh air mata dan permintaan maafnya. Seperti yang dikatakan di dalam buku, bahwa setiap orang yang menghadapi kematian, mereka semua ingin melupakan rasa sakit dan kejahatan yang pernah dilakukan di sepanjang hidupnya. Permintaan terakhir Tuan Besar sebelum ia meninggal ternyata adalah meminta maaf kepada Tracy. Ia tidak pernah mengucapkan kata itu di sepanjang hidupnya. Namun kini, sebelum ia meninggal, ia mengatakan kata itu pertama kalinya untuk Tracy. Seluruh penyesalan dan rasa bersalah di dalam hatinya, semua tertuang di dalam kata itu. Penuh dengan ketulusan, Tracy tidak berkata sepatah kata pun. Ia juga tidak menatap Tuan Besar. Ia hanya menundukkan kepala, tidak berbicara sedikit pun. Ia terlihat begitu tenang dan dingin, namun sebenarnya hatinya sedang gundah gulana. Maaf, Tuan Besar kembali mengucapkan maaf. Ia lalu menutup matanya perlahan-lahan. Ia tidak berharap bisa dimaafkan. Ia hanya ingin meminta maaf dengan Tracy secara langsung. Secara langsung mengungkapkan rasa penyesalan. Dengan begitu, ia baru bisa pergi dengan tenang. Terkadang manusia ingin membuat dirinya sendiri merasa tenang. Kakek, Daniel langsung menggenggam tangan Tuan Besar. Kakek, bertahanlah. Aku akan segera memanggil dokter. Dokter, dokter. Daniel berlari keluar dan berteriak. Dokter bergegas masuk ke dalam. Namun tangan Tuan Besar perlahan-lahan terkulai lemas. Maafkan aku Presdir Daniel. Tuan Besar, sudah tiada. Kakek buyut, Satu ruangan penuh dengan isak tangis. Tracy diam-diam berjalan keluar dari ruang perawatan. Ia berdiri di sudut tembok di samping pintu masuk ruangan, melihat seluruh kejadian dengan tenang. Satu lutut Daniel berlutut di samping ranjang. Ia memegangi tangan Tuan Besar dengan erat, menundukkan kepala dan menangis sedih. Ketiga anak mengelilingi ranjang dan menangis tersedu-sedu. Bahkan Carlos yang biasanya kuat dan rasional, kini menangis hingga tubuhnya gemetar. Charles dan Carla menangis kencang. Mereka begitu sedih. Sanjaya bersandar pada kursi roda. Ia menundukkan kepala menangis. Untuk sesaat, ia seolah telah kehilangan seluruh tenaganya. Ia perlahan-lahan runtuh.
Thomas, Ryan, Andi, Kiki juga diam-diam menangis di samping. Kesedihan memenuhi ruangan. Hanya Tracy yang tenang memandangi Tuan Besar. Semua dendam dan kebenciannya perlahan-lahan menghilang. Bersama dengan Tuan Besar yang meninggalkan dunia ini, pergi ke dunia yang lainnya. Devina sudah mati. Tuan Besar sudah mati. Victoria sudah mati. Linda juga sudah ditangkap. Dalam sekejap, ia merasa bahwa misinya sudah selesai.